di Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan perbaikan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten dengan cara membuka kotak suara untuk mengambil model hasil C salinan DPD Kecamatan Bandar Pusaka. Bagaimana tanggapan BPK? Izin pimpinan, kami menjelaskan kronologis rekapitulasi di Kecamatan Bandar Pusaka, bahwasanya kami tetap mengikuti PKP nomor 5 terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bahwasanya proses-proses yang kami lakukan mulai dari awal sampai akhir itu menghasilkan 2 dokumen. Yang pertama di hasil, yang kedua kejadian khusus, seperti itu. Jadi di hasil itu sudah kita tampilkan, bahkan kita melakukan tayang sebelum periode ke seluruh peserta yang hadir di rekapitulasi di pleno kecamatan. Selanjutnya hasil akhir di rekapitulasi kecamatan tidak ditemukan kejadian khusus terkait hal ini. Jadi yang menjadi pertanyaan kami, mengapa rekomendasi ini muncul setelah kami selesai melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan? Nah, jadi kami sebelum pimpinan melakukan keputusan, karena kami tetap melaksanakan keputusan dari pimpinan. Karena yang keluar rekomendasi kami melaksanakan ini adalah rekomendasi dari tim berdasarkan rekomendasi dari Panwas, seperti itu. Jadi perlu pertimbangan terkait hal-hal yang bisa kami lakukan, dokumen-dokumen yang sudah kami hasilkan itu menjadi pertimbangan pimpinan untuk melaksanakan atau tidak rekomendasi dari Bawaslu. Demikian pimpinan. Dan selanjutnya sedikit tambah pimpinan bahwasanya pada saat finalisasi akhir itu kita ada Panwas juga hadir dengan atensi, dan berita acara dokumen di hasil itu juga kita sudah menyiapkan berita acaranya serah terima kepada Panwas. Jika hari ini harus diulangi dengan C, sedangkan itu sudah final di kecamatan, tentunya perlu pertimbangan pimpinan. Terima kasih. Saya mau bertanya dengan Pak Masdi terkait rekomendasi ini. Satu, kenapa ketika waktu di kecamatan tidak ada timbul rekomendasi atau perbaikan di Panwascamnya? Satu. Yang kedua, temuan ini didapatkan dari C hasil. Nah, dan terkait untuk kita juga sudah menjelaskan aturan-aturannya, dan Panwascam juga sudah menandatangani. Mohon untuk klarifikasi itu dulu. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas kesempatannya pimpinan. Mungkin izin karena kebetulan kita juga menghadirkan Pak Wasam. Jadi saya mohon berkenan juga untuk menjadikan Pak Wasam menjelaskan terkait kronologis tersebut sebelum kami juga menanggapi. Baik, izin pimpinan. Kami mau menjelaskan memang bahwasannya sebelum dilakukannya finalisasi hasil itu sudah ada review. Nah, jadi kami bersama dengan kawan-kawan melihat bahwa hasil itu sudah sesuai. Nah, kemudian baru di keesokan harinya finalisasi. Memang ada kesalahan kami, jadi kami tidak lagi meng-cross check ketika itu. Kami melihat bahwasanya memang ini mungkin sudah sesuai, karena sebelumnya kami sudah melihat di review itu sudah sesuai. Nah, kemudian setelah finalisasi, setelah dicetak, saya diinstruksikan oleh Ketua Bawaslu untuk pada malam itu setelah kami antar kantong, malamnya kami cross check kembali bersama dengan Ketua Bawaslu bahwasanya ditemukan memang ada selisih dari pimpinan. Nah, atas dasar itulah saya berdiskusi dengan Ketua Bawaslu, ya mengarahnya kepada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Izin pimpinan. Bagaimana tanggapan PPK? Tanggapan PPK gimana? Oke, terima kasih pimpinan. Jadi sebelum kami melakukan print out di hasil itu juga disaksikan oleh Panwascam, kami tayang. Setelah kita melakukan print out, ya kita cetak, Panwascam juga hadir pada saat itu dalam melakukan ataupun menyaksikan para saksi untuk mentandatangani di hasil. Jadi jika memang hari itu Panwascam melakukan cross check setelah dengan mengucapkan alhamdulillah kita sudah menutup pleno di kecamatan, itu di luar dari ini kami pimpinan. Karena pada saat itu secara resmi kita PPK Badan Pusaka telah menutup rekapitulasi di level kecamatan yang disaksikan oleh Panwascam dan para saksi bahwasanya di hasil sudah final dan sudah ditekan oleh para saksi. Demikian pimpinan. Silakan saksi. Terima kasih pimpinan. Sedikit mungkin saya tambahkan karena berhubung di tingkat Presiden DPR RI, DPRA dan DPRK tidak terjadi perselisihan, ini terjadi perselisihan di tingkat DPD. Jadi saya harapkan begini, supaya jangan ada yang dirugikan terkait DPD, yang memang sesuai kita kembalikan, karena supaya berlaku adil lah kita. Seperti kemarin Kori juga membacakan, kemarin mungkin sari tilawahnya tidak dibacakan, kutipan surah Al-Maidah itu idilu wa aqrabul taqwa wa taqillah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, berlaku adil lah kita. Adil. Di sini jangan ada yang sampai merasa tercurangi, karena kerja DPD ini seluruh kabupaten kota di seluruh Aceh. Jadi harapan saya di mana ada perselisihan selama pihak Bawaslu bisa membuktikan terkait produk yang memang di tingkat desa sudah dilakukan perhitungan, ada perbaikan di tingkat kecamatan, begitu juga ada kekeliruan di tingkat kecamatan, boleh ada perbaikan di tingkat kabupaten. Itulah produk hukum yang dihasilkan oleh KIP. Saya rasa sedikit masukan dari saya, kalau memang ada kekeliruan, tolong diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
secara keseluruhan dari Kadum dan TPS. Jadi berdasarkan hasil pengamatan teman-teman kita Pak di Kecamatan Kandas Pusaka untuk Kampung Alam 9 di TPS 1 nomor urut 3 pada C itu yang sebenarnya ada 3 tapi di D menjadi 6. Kemudian nomor urut 22 di C 5 dan ini berkurang di D menjadi 3. Kemudian nomor urut 27 Jadi pimpinan, jadi intinya kan pensinkronan data. Jadi saya minta Panwas Cam atau Bawaslu tinggal bacakan TPS ini sekian kan suara cerita yang real dan kami sesuaikan di sini biar cepat. Nah, jadi yang realnya saja. Ya yang real sesuai dengan yang memperbaiki. Sesuai dengan Ya sekecamatan saja. Nah, jangan per desa lagi karena memang nanti kami ngambil hasil koreksi dari hasil perbaikan Panwas Cam. Jadi kita tuliskan secara global, nanti makanya yang perbaiki, sudah clear. Ya. Jadi kalau satu-satu dibaca, itu maka waktunya lama. Seperti itu. Ini kan pimpinan. Baik, saya ulangi. Untuk Teguh Ahmada yang pertama itu 189. Kemudian Haji Akhir Kamil SH 138. Selanjutnya Muhammad Amin Said SH NU 58. 4. Rahmat Razi Aulia 130. Safir SH 15. 6. Dr. Andes Sahyal Kastri FPI 56. Selanjutnya 7. Haji Said Muhammad Maulidari SH 290. Selanjutnya 8. Haji Sudirman Haji Umar Esos 1079. Demikian berdasarkan hasil pencermatan kesesuaian dengan hasil identifikasi teman-teman kami di Kecamatan. Terima kasih. Oke, di pimpinan kami minta karena koreksi Panwas Cam di hasil ini dibahas oleh para saksi dan Panwas Cam pimpinan. Sempat terjadi protes ya ataupun kritik dari Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang terkait perolehan suara calon Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dari Provinsi Aceh, di mana suara yang diperoleh sejumlah calon itu ya berbeda dengan data hasil dan data di hasil di tingkat kecamatan. Ada sejumlah calon anggota DPD yang terjadi perubahan perolehan suara, baik ada penambahan ataupun ada pengurangan. Termasuk dalam hal ini adalah suara Haji Sudirman atau Haji Umar yang dikenal merupakan komedian dalam film sinetron Umpan Bruh yang bermain sebagai suami dari Kang Bungsu ataupun ayah Yusnia. Ya, suara Sudirman nomor urut 29 ataupun Haji Umar sempat terjadi selisih 3 suara karena kurang, ya. Tempat terjadi seperti itu. Namun ya akhirnya kan terjadi kritik dari Bawaslu adanya kesepakatan, sehingga suara-suara sejumlah calon anggota DPD yang bertarung di Kecamatan Bandar Pusaka dikembalikan seperti semula sesuai dengan data-data yang dipersembahkan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang.
PPK Kecamatan Bandar Pusaka juga menyetujui hal itu, dan KIP juga menyetujui. Begitu juga sejumlah saksi-saksi ya, semua ikut menandatangani hasil koreksi tersebut sesuai dengan permintaan Bawaslu. Haji Umar ataupun Sudirman yang nomor 29 yang merupakan ayah Yusmia ataupun Lakokah bungsu dalam serial komedian sinetron Aceh Umpan Breh, sempat berkuranglah 3 suaranya, sedangkan komedian lainnya Bang Joni ataupun Abdul Hadi calon nomor urut 1 itu tidak ada terjadi penambahan ataupun pengurangan, sehingga suara Bang Joni yang juga bintang dalam film Umpeng Breh tidak bermasalah ya. Namun semua persoalan-persoalan itu yang sempat memicu pada rapat pleno yang digelar oleh Komisi Independen Pemilihan atau Tertib Kabupaten Tamiang yang sempat memanas terkait dengan perolehan suara DPD Riasan Aceh tersebut, akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik setelah semua pihak sepakat kembali kepada data yang dipersembahkan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang.